Ini posisi oli ada di sini teman-teman, ini kelihatan kan? Nah, ini kalau diukur dilihat dari indikatornya teman-teman, ini mesti lebih melebihi kapasitas teman-teman. Ini posisi dingin ya. Ini harusnya posisi ya. Ini posisi cool, ini posisi hot ya, posisi panas ya. Tapi ini batas olinya ada di sini. Ya, ini teman-teman. Nah, ini kalau misalnya dalam seperti ini, hasilnya tidak bisa kita baca teman-teman, karena ini tidak valid. Ini kalau misalnya langsung kita simpulkan, kita baca hasilnya, ini pasti di atas melebihi kapasitas teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Uh, Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana cara pengecekan oli matic yang benar ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru mempunyai kendaraan matic, tentunya penasaran juga bagaimana cara mengecek oli matic, karena oli matic ini juga perlu dicek secara berkala seperti layaknya oli mesin. Akan tetapi dalam pengecekan oli matic ini agak sedikit berbeda. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana perbedaannya ketika kita akan mengecek kondisi oli mesin dengan oli matic ya. Ini berlaku untuk mobil matic yang menggunakan dipstick ya. Karena ada beberapa mobil yang tidak menggunakan dipstick, jadi kita tidak bisa mengeceknya lewat dipstick. Karena ini mobil Toyota Rush ya, tahun 2014 versi lama ya. Jadi di dalam transmisi maticnya itu ada dipsticknya, sehingga kita memudahkan untuk mengecek ya. Tapi perbedaannya di mana teman-teman? Kalau oli mesin itu dapat kita cek pada saat kondisi mesin masih dingin, kalau ini justru tidak ya. Kondisi oli matic itu dapat dicek ketika suhu mesin sudah tercapai secara optimal, artinya sudah mencapai suhu kerja yang ideal. Jadi tidak bisa kita mengambil kesimpulan ketika mesin dingin kita ambil dipsticknya kemudian bisa kita baca langsung, tidak bisa, karena itu masih dalam posisi dingin, artinya nanti hasilnya tidak valid. Tapi harus dalam kondisi suhu kerja mesin yang ideal, jadi harus kita panaskan dulu. Perlu saya buktikan kenapa ketika mengecek kondisi oli matic pada saat dingin tidak dapat kita simpulkan atau hasilnya tidak valid ya. Kita tunjukkan teman-teman. Ini posisi masih dingin ya teman-teman. Ya, kita buktikan. Ini jarum masih di posisi cool. Jadi mesin belum mencapai suhu kerja yang ideal. Kita cek teman-teman, olinya seperti apa. Ini teman-teman, kondisi mesin masih dingin ya. Tadi kita cek lewat ini teman-teman lah. Coba kita lihat teman-teman. Ini kalau misalnya dalam posisi dingin teman-teman, ini posisi oli ada di sini teman-teman, ini kelihatan kan? Nah, ini kalau diukur dilihat dari indikatornya teman-teman, ini mesti lebih melebihi kapasitas teman-teman. Ini posisi dingin ya. Ini harusnya posisi ya. Ini posisi cool, ini posisi hot ya, posisi panas ya. Tapi ini batas olinya ada di sini. Ya, ini teman-teman. Nah, ini kalau misalnya dalam seperti ini, hasilnya tidak bisa kita baca teman-teman, karena ini tidak valid. Ini kalau misalnya langsung kita simpulkan, kita baca hasilnya, ini pasti di atas melebihi kapasitas teman-teman. Ini tidak baik. Makanya harus kita cek dengan prosedur yang benar. Artinya kita panaskan dulu mesinnya. Yuk, kita menggunakan cara yang benar. Sudah saya bersihkan ya teman-teman. Ini ada indikatornya, ada tandanya, ini di cool, ini di hot ya. Oke, kita masukkan lagi, kita pakai cara yang benar. Oke teman-teman, dan ini sudah kita panaskan teman-teman. Kita lihat di dalam. Nah, ini kondisi mesin sudah mencapai suhu kerja yang ideal ya teman-teman. Ini tandanya di sini. Ini sudah sampai di sini. Berarti aman ya teman-teman. Kemudian, ini kalau misalnya dalam seperti ini, hasilnya tidak valid. Karena ini posisi dingin ya. Ini posisi cool, ini posisi hot ya, posisi panas ya. Tapi ini aman ya teman-teman. Kemudian
berikutnya jangan lupa ini teman-teman. Nah, ini sebelum kita menuju ke dipstick, walaupun suhu kerja sudah mencapai optimal, jangan lupa teman-teman, kita operasikan dulu transmisinya. Nah, kita masuk geser ke N, kemudian kita masukkan ke R, sebentar saja. Nah, masukkan ke R, selang beberapa waktu ya, kemudian ke N, dengan posisi handrem aktif teman-teman. Posisikan ke D, ya, sebentar saja, kemudian posisikan ke 3. Ini tujuannya apa teman-teman? Tujuannya biar oli yang di dalam karter itu dia juga naik, mengisi ruang-ruang yang kosong ya teman-teman. Dan ke posisi 2. Ya, kemudian di L. Ya teman-teman, L begini, 2, 3, kemudian di D dan N. Nah, posisi pengecekan jangan lupa teman-teman, yang perlu digarisbawahi, posisikan tuas transmisi itu di posisi N. Kemudian lanjut kita menuju ke dipstick teman-teman. Ya, oke. Tuas di posisi N dan kondisi mesin masih hidup ya teman-teman. Jangan takut. Ya. Kita lap dulu teman-teman. Kita lap dulu. Kita masukkan lagi. Baru kita baca. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ya, ini berarti posisinya. Nah, ini teman-teman. Turun kan dia. Ini adalah posisi olimatic yang bisa kita baca. Tadi memang kalau misalnya bedanya tahu ya. Tadi ketika di mesin dingin dia posisi di sini. Ya, ini tidak bisa diambil kesimpulan. Ini kalau seperti ini prosedurnya betul, dia berada di atas ini sesuai indikatornya ini H ya. Ini lebih sedikit tidak apa-apa ya, gitu ya. Mungkin ini posisi parkirnya agak miring ke kiri sedikit, jadi dia agak seperti ini. Ya, ini tapi ini sudah pas teman-teman. Ini sudah di posisi hot ya. Oke. Kemudian jangan lupa posisinya sudah betul. Nah, warnanya masih merah bening dan tidak berbau gosong ya teman-teman. Kita kembalikan lagi. Jadi begitu teman-teman, bagaimana prosedur pengecekan olimatic yang benar. Ya, jadi yang pertama yang perlu dipenuhi syaratnya adalah satu, suhu kerja mesin sudah tercapai. Yang kedua, transmisi sudah diposisikan ke berbagai posisi ya teman-teman, dari N, kemudian R, dari kemudian D, kemudian 3, 2, kemudian L. Dan jangan lupa kembalikan di posisi N. Di posisi N ya teman-teman, jangan di posisi P, tapi di posisi N. Kemudian yang berikutnya adalah dicek pada saat kondisi mesin hidup, bukan pada saat kondisi mesin mati. Baru nanti hasilnya akan bisa valid. Nah, itu bisa mencerminkan keadaan posisi oli matic itu seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, subscribe, terima kasih.